ini udah jalan. Sip. Siap. Kalimatnya. Gimana kalimatnya? Ayo, biasa orator ya. Ayo, alhamdulillah gitu Pak RT. Pak RT apa saya ini? Pak RT kan habis ini ya Pak Ustadz yang Pak Ustadz yang bicara sebagai pembuka bahwasanya Pak RT alhamdulillah sudah pulang dari umroh gitu. Dipegang Bang. Bilang ya alhamdulillah. Kirain enggak apa-apa, tinggal diedit. Tinggal diedit ntar kita potong. Alhamdulillahirrahmanirrahim, setelah menerima minyak wangi dari Pak Haji RT, kita telah melaksanakan umroh. Alhamdulillah kita terima dengan jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak Pak RT, mudah-mudahan berkah semua. Amin. Amin, amin. Setelah kajian tadi kita maghrib berjamaah. Alhamdulillah nih ada minyak Raudhah ya, minyak Raudhah NU hijau soalnya. Alhamdulillah Pak RT kita kemarin berangkat umroh beserta ibu ya. Sendiri ya. Sendiri tapi alhamdulillah bisa pulang, kirain saya dapat orang sono gitu kan. Alhamdulillah bisa pulang dan bawa ini, dan kemarin juga Pak RT bikin video minyak Al-Hikmah depan Ka'bah luar biasa. Ya, kemarin yang masih di Mekah ini Kiai Nur Effendi, ketua LPDKDI di Lembaga Dakwah Khotib Indonesia. Nah, beliau juga bikin video minyak Al-Hikmah. Alhamdulillah nih Pak RT, berkah, mudah-mudahan umrohnya makbul dan mabrur. Ya, mudah-mudahan nanti kita semua bisa ke sono. Bareng-bareng Mas Abdul ya. Amin. Sama Pak RT lagi, kalau Pak RT dapat proyek kan, Pak RT nanti jadi naik sekda. Nah. Ya, Pak Haji juga sehat, berkah semua. Ini kita masih di Masjid Al Hidayah Jati Jajar. Kabul. Insyaallah ya. Amin. Ya, aduh, dapat kebahagiaan semua, berkah tuh. Ya, alhamdulillah. Ini isinya saya intip ada beberapa cincin berlian, ya. Terus ada juga zam-zam. Terus ada juga serpihan batu hajar aswad. Mutiara. Alhamdulillah berkah. Amin. Ya. Alhamdulillah berkah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah tahun ini tetap berjalan walaupun agak terlambat. Mudah-mudahan ini semua menjadi barokah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cuman segini apa lagi? Menunggu selalu luar biasa yang mana telah disampaikan beberapa waktu yang lalu atau malam yang lalu bahwa kita hidup harus banyak sabar. Jadi sekarang insya Allah dilanjutkan oleh guru kita, kepadanya kami terus bersilakan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, tadi ada acara di Kelapa II beserta para ulama, para pimpinan wilayah Kota Depok. Saya izin duluan, pada maghrib langsung meluncur ke sini, ternyata macetnya parah. Jadi acara masih lanjut di Kelapa II. Tapi alhamdulillah bisa sampai berapa menit, tapi insya Allah kita tidak mengurangi rasa barokah kita insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca Fatihah. Kita minta kepada Allah hajat-hajat kita mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus kita doakan ketua masjid, para DKM, para pengurus, para imam, para asatid, para donatur, Pak RT dan jajarannya, juga jamaah Masjid Hidayah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kullu niyatin shalihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita masuk hadis selanjutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yusib min Rahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan menimpakan musibah kepadanya. Ini hadisnya pendek tapi dalam. Kalau Allah menghendaki kita sebagai makhluknya kebaikan, maka Allah kasih musibah. Kenapa? Oh, Allah kasih musibah tanda Allah berbuat baik kepada kita. Maka di hadis ini saya akan jabarkan. Jadi gini Pak, ada dua orang yang datang ke rumah saya tadi malam sampai jam 3 pagi. Saya tidak tahu ya, saya keliling dari 2 hari nggak tidur kan. Saya 2 hari nggak tidur kemarin, jadi baru tidur tuh tadi pagi karena ya kebetulan jadwal dakwah Maulid Nabi dan ada kajian di Pancoran Mas. Itu alhamdulillah lanjut kajian bulanan saya minta minggu subuh kedua. Nah itu yang isinya pusat-pusat yang enak lah dari Jakarta ya, masjid besar, komplek perumahan. Nah saya salah satunya diminta, ada PBHK, ada Profesor Adi Warman, ada ketua ibu kita Depok, dan salah satunya saya nyempil situ ya. Alhamdulillah kemarin juga dakwah maulid sekaligus pengobatan Pak. Dan alhamdulillah subuh hari itu imam ketua masjidnya menawarkan minyak alimah hampir 40 ton laku saja. Itu alhamdulillah. Jadi ternyata banyak penyakitnya Pak, udah di komplek pensiunan begitu ya. Karena kan memang udah banyak keluhannya. Alhamdulillah. Jadi ada yang datang ke rumah saya Pak. Satu mengeluhkan, Ustaz, saya kerjaan cuma security saja. Gaji saya paling UMR 4 sampai 5 juta. Anak saya kuliah tapi masih SMA ya. Nah kalau hitung-hitungan logika Ustaz gak cukup ya, apalagi sekarang Pak, luar biasa biaya sekolah Pak ya, biaya sekolah luar biasa, masuk SMA pagi puluhan juta ya. Kalau dulu kan orang tua masuk di pesantren aja lah biar lebih murah gitu ya. Pesantren juga puluhan juta, ada yang ratusan juta sekarang ya. Tapi masih ada pesantren-pesantren yang memang memudahkan orang tua. Jadi yang mengeluh tuh nggak cukup saat hitung-hitungan. Nah, itu pertama. Yang kedua ada lagi, datang jamaah saya, pasien saya yang sakit tidak sembuh-sembuh apa ya, udah berobat ke sana ke sini, udah diterapi sana sini, itu nggak sembuh-sembuh. Sampai dia bilang, bagaimana saya mau nyari nafkah buat istri anak saya Ustaz? Padahal saya sholat rajin Ustaz. Kenapa Allah masih menguji saya? Yang kedua, yang pertama juga sama, ibadahnya rajin tuh, yang security itu. Tapi tetap dia tidak naik-naik. Ya, dia pengen jadi kepala security, tapi saya bilang kepala security paling bedanya 500.000. Ya. Nah, maka ternyata Rasulullah SAW pernah memanggil kaum Ansor. Kaum Ansor dipanggil sama Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, wahai kaum Ansor, apakah kalian beriman kepada Allah? Kata Rasulullah. Kaum Ansor ini gak ada yang jawab,
satu pun gak ada yang berani jawab. Dia, tapi mereka berpikir, loh kok Rasulullah nanya itu? Apakah kita beriman? Padahal kita sudah bersyahadat kepada Rasulullah SAW dan kepada Allah SWT. Akhirnya mereka tidak ada yang jawab. Umar bin Khattab lah yang jawab. Ya Rasul, saya tahu kaum Ansor ini sudah bersyahadat, jadi mereka sudah beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Lalu kata Rasulullah, kalau begitu apa ciri-cirinya orang yang beriman itu? Kata Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab sudah pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kaum Ansor baru bersyahadat, makanya Rasul bertanya untuk mengajarkan kepada kaum Ansor. Apa yang beriman, yang ciri beriman itu? Yang pertama ada 3. Yang pertama, orang yang mengaku beriman kepada Allah, kan pasti kita kan Pak kepengen diaku iman kita sama Allah. Makanya kita bulan puasa Ramadan kita ikut puasa. Padahal kan yang diperintahkan buat orang-orang yang melaksanakan puasa adalah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman itu yang dipanggil oleh Allah. Nah, kita pengen termasuk orang beriman. Makanya kita jalani puasa. Lalu ada lagi ayat ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Hai orang-orang yang beriman, taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat kepada pemimpin kalian. Kita taat pada Allah, kita sholat berjamaah. Lalu kalau ada acara-acara Islam, kajian, kita hadir untuk mencari ilmu Allah. Ya. Jadi taat kepada Allah, kita taat pada Rasul, kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Maulid Nabi luar biasa. Depok terkenal Maulid Nabi itu 1000 maulid. Bayangkan. Hari Sabtu kemarin, ya, wakil wali kota saja, wakil wali kota, belum wali kotanya, wakil wali kota Depok dapat undangan Ustaz 30 maulid di Depok, satu hari 30 maulid. Itu yang ngundang Pak wakil wali kota. Nah, berarti kalau yang ngundang Pak wakil yang 30 maulid, berarti yang ada di sini bisa 3 kali lipatnya yang mengadakan maulid satu hari. Berarti ada 90, 80 sampai 90 maulid. Saya ada beberapa nih yang permintaan maulid. Ada yang bentrok nggak bisa. Ada yang malam, ada yang ngadain pagi, ada yang ngadain subuh. Ya, tiap hari masjid, musola. Kemarin Ustadz Sahri, ketua Masjid Al-Mu'min Harjamuki, Guru Bandung Kota Depok, beliau sahabat saya. Beliau diminta oleh pengurus masjid di daerah Citayam, kalau tidak salah Cilengsi, minta untuk saya ceramah maulid duet dengan beliau. Pas melihat tanggalnya, karena sudah sepakat oleh DKM, oleh pengurus, oleh jamaah, tidak bisa saya ngisi karena saya sudah menerima kontrak duluan di Masjid Al-Muhajirin Pancoran Mas Mampang. Jadi saya kemarin ngisi kajian subuh, lalu ketua masjidnya menawarkan saya untuk kajian tentang setiap minggu subuh 2 itu tanggal 12 dan 13. Nah, itu berbentrokan dengan maulid Nabi yang diminta oleh saya di subuh hari. Tapi ternyata alhamdulillah di Kelapa II, salah satu ketua di daerah Cimanggis meminta saya untuk mengisi maulid di masjidnya beliau. Tapi pagi, maksudnya setelah dari Al-Muhajirin, jadi bisa jam 9 jam 10. Tanggal 22 saya di sini di masjid Kalimatul Barokah minggu pagi sama sahabat saya berdua, yaitu Kiai Tambah. Beliau dari Kondang dan Jawa Barat, berdua duet saya di sana. Nah, malam minggu kemarin saya ngisi kajian maghrib di Masjid Al-Huda. Ba'da isanya saya meluncur langsung, ada undangan Ustaz Nazir juga, mimpin ratib. Ustaz Nazirnya saya ngisi ceramah, tapi saya telah datang pas lagi mulai ratib aja datang. Di kediaman Pak Haji Usman, LPM Jati Jajar. Jadi Pak Haji Usman pengen rutin tiap tahun bikin maulid Nabi di rumah beliau. Nah, kemarin pembukaannya lah saya ceramah. Ya, alhamdulillah jamaahnya juga banyak, ditutup jalan. Nah, nanti ada minggunya baru bersih. Jadi luar biasa nih maulid di mana-mana. Ya, jadi cinta kita kepada Rasulullah SAW, cinta, makanya kita mengikuti Rasulullah dan mencintai Rasul dengan berbanyak sholawat. Makanya kita apa? Kita beriman, pengen diaku beriman. Nah, kata Rasulullah, apa syaratnya umat?
orang yang beriman itu ada 3. Pertama, orang yang beriman, ya, ketika dia diberi rezeki, dia bersyukur. Itu pertama. Ini security yang datang ke rumah saya. Terus satu lagi, ada jamaah saya, pasien saya yang sakit-sakitan terus, ya. Saya udah terapi ini sembuh, larinya nanti penyakitnya 2 itu. Memang ya pertama yang mungkin karena usia juga berpengaruh. Yang namanya usia udah 50, 60 kan banyaknya penyakitnya, Pak. Ya, jadi kita mengingatlah Nabi Ayub, contoh seorang nabi yang penyakitnya lama, bertahun-tahun sampai habis semua harta, habis semua keluarga, anak, istri meninggalkan. Ya. Jadi diuji itu. Nah, makanya pertama syaratnya kalau dapat rezeki disyukuri. Kadang Allah mencabut rezeki kita, kadang kita lupa kali, Pak. Ketika kita lagi dikasih rezeki berlimpah, kita lupa sama Allah. Banyak kejadian begitu, Pak. Ada seorang sahabat, ya Rasul, saya minta doa ya Rasul. Karena apa? Rasul menegur dia setiap habis sholat, Allahumma lantas jalan, bukan Allahumma antas salam. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu mau setiap habis sholat saya perhatiin langsung pulang, kata Rasulullah. Tidak zikir, tidak doa. Ya. Kata sahabat ini, ya Rasul, saya ini gantian pakai baju sholat sama istri saya di rumah. Jadi kalau misalkan saya lama-lama di rumah, nanti istri saya nggak kebagian sholat. Itu apalagi maghrib isya kan juga. Maka ya Rasul, doakan saya ya Rasul, biar saya punya rezeki, biar bisa beli punya baju satu-satu sama istri buat sholat. Bayangin, Pak, sampai gak ada baju untuk sholat yang menutupi aurat. Akhirnya Rasul kasih baju untuk sholat. Alasannya ada lagi. Ketika ditanya kenapa, kok kamu masih tetap langsung pulang? Iya ya Rasul, soalnya habis sholat saya harus buru-buru cari makan, cari rezeki buat anak istri saya makan. Kalau saya lama-lama di masjid, saya nggak bisa dapat rezeki begitu. Dikasih modal sama Rasulullah SAW, yaitu 2 pasang kambing laki perempuan. Nah, ketika mengurus kambing, ya, sholatnya rajin, karena udah dikasih hadiah, kan begitu ya. Kalau kita dikasih hadiah, bisa RT. Nah, warga, ayo yang mau ngaji rajin, ya, nanti bikin surat-surat. Misalkan ada ada kebutuhan, ada apa, nanti diurus gampang sama PRT, dibantu. Rajin tuh. Tapi ketika dia udah nggak merasa perlu surat lagi sama RT, udah malas lagi datang aja gitu. Biasanya gitu tuh. Akhirnya apa? Sahabat ini ketika sudah ramai itu kambing yang beranak pinak, bukan hanya sholatnya buru-buru, Pak, tapi nggak pernah masjid. Dipanggil sama sahabat, dipanggil sama Rasulullah pagi. Kenapa kamu nggak sholat di masjid? Sibuk saya Rasul. Saya ngurusin kambing saya sibuk banget. Itulah manusia tidak bersyukur. Ya, makanya manusia gitu, Pak. Kalau pengen tahu, ya kita mensyukuri nikmat, ini Pak caranya. Jadi ada seseorang yang rumahnya kecil, anaknya banyak, istrinya satu. Nah, dia merasa rumahnya sempit, kecil. Dia mengadu kepada sahabat, wahai sahabat, saya ingin mengeluh di mengadu. Rumah saya udah sempit banget, kecil banget, gak muat lah. Kalau tidur tuh ada PT-PT kayak di penjara tuh ya, satu ruangan bisa 40 orang, 50 orang duduk sambil tidur. Lalu apa yang terjadi? Sahabat ini, ya, ini cerita Abu Nawas sebenarnya. Jadi Abu Nawas menceritakan ini. Lalu disuruh sama Abu Nawas ini, ya, untuk kamu punya hewan apa? Ya? Punya hewan apa? Saya ini punya kambing 2. Ya udah, masukin kambing kamu ke rumah kamu. Loh gimana Abu Nawas? Saya kan pengen rumah saya luas. Kalau dimasukin kambing kan tambah sempit. Udah, aku masukin dulu. Mau tahu nggak solusinya? Karena Abu Nawas ini memang jadi bahan untuk tempatnya curhat orang-orang, jadi mereka percaya karena selama ini Abu Nawas bisa memberikan solusi. Masukin kambing 2, tidur lebih sempit lagi dong, Pak. Ya, udah tadinya sesat tambah kambing 2 PT, malah bau juga kan gitu kayak dulu zaman dulu tuh. Saya sering ke Subang tuh pakai kereta yang satu gerbong dekat sama binatang gitu, baunya
operasi. Nah, ngadu besoknya, Abu Nawas ini tambah sempit. Ya udah, kamu ada binatang apa lagi? Ada bebek, masukin bebek. Wah, tambah berisi, tambah gak nyaman. Ya, akhirnya pas besoknya Abu Nawas ini kamu ngasih solusinya parah ini kan. Kamu gimana rasanya? Sesek, saya nggak bisa tidur. Ya udah, kalau gitu kambing keluarin. Besoknya kambing keluarin juga. Gimana? Ya agak enakan sih, bisa lonjoran kaki tadi gitu kan. Nah besoknya lagi suruh keluarin kambing dua tuh sama Abu Nawas, keluarin kambing dua. Gimana? Oh luas, alhamdulillah. Enak gitu, saya bisa tiduran, bisa lonjoran, bisa tengkurap katanya karena nggak ada kambing lagi. Ah ya udah kalau gitu saya pamit kata Abu Nawas. Dia mikir tuh. Abu Nawas kenapa? Apa yang saya lakuin sama dia? Oh sekarang kayaknya saya lupa dia dulu. Baru dia ingat, oh ternyata apa? Besoknya Abu Nawas bilang, kita ini kurang bersyukur kan? Ya. Ketika kita dibilang aduh kita sempit, ya rumah kita gak nyaman, karena kita tidak mensyukuri. Kalau kita ngeluh ya, kita datang ke rumah teman, terus kita melihat istri teman kita, terus waduh ramah ya kan? Dandanannya menor, emang karena warisan. Istri kita juga kalau warisan cakep ya berarti ya. Apalagi Bu RT-nya belum memimpin arisan. Ya kalau di rumah mau pakai baju juga robek-robek, istri saya juga sama Pak. Ya, udah dekat-dekat aja bau minyak angin, bau apa gitu kan. Tapi kalau udah keluar udah cantik. Nah datang kita ke rumah teman kita, oh istrinya luar biasa senyum. Ya senyum mah gitu, semua istri mah. Istri kita yang galak juga ketemu orang senyum. Ya. Jadi kita bersyukur atas apa yang diberikan Allah. Tandanya apa? Ya menerima. Kalau syukur itu kan berarti mengirim, ikhlas. Yang kedua, ada hak orang lain dalam rezeki yang kita kasih, yang dikasih kepada kita. Saya nyariatin satu pengusaha rumah makannya, itu omsetnya 1 bulan 1 miliar dolar. Bayangin rumah makan itu biasanya 40 sampai 50% dan keuntungan. Ya taruhlah 30% lah, karena bayar karyawan, bayar pajak atau segala macam. Dari 1 miliar 300 juta, dia punya 3 rumah makan. Tempat 1, Cibubur 1, rumah makan. Bayangkan, itu baru usaha rumah makan, belum usaha yang lain. Ternyata berapa bulan ini omsetnya turun hampir setengahnya. Tadinya 1 hari, Sabtu Minggu itu 1 hari aja bisa 60 juta. Orang makan di rumah makan dekat Cibubur Jaksel. Nah sekarang kemarin aja hari apa tuh saya bersihin tempatnya, hari ini cuma 8 juta udah masukan, itu paling kecil, itu hari biasa. Kalau hari ini masih 30, masih 20. Bayangkan, insya Allah malam Jumat ini saya diminta lagi bawa anak yatim ke sana. Kemarin saya bersihin karena ada gangguan katanya, ada makhluk anak kecil nempel di pohon. Ya, saya surprise dari ini anak kecil beneran apa anak kecil jadi ada. Nah, nanti saya mau bawa tim handrohnya satu tulis tadinya biar anak kecil yang contek jatuh dari pohon gitu ya. Itu Pak rezeki luar biasa. Tapi beliau ini orangnya luar biasa sama anak-anak yatim. Dia bisa berbahnya rajin, luar biasa. Yaitu orang yang rajin sedekah aja masih diuji sama Allah apa usahanya. Apalagi kita yang udah dikasih rezeki jarang mau sedekah. Makanya kalau dikasih sama Allah ujian, ini kata Rasulullah, berarti Allah lagi sayang. Suruh ingat, buktinya apa? Panggil ustaz, saya zikir di rumah makan dia, lalu nanti bawa anak yatim didoakan, kan berkah jadinya Pak. Itu. Jadi kalau Allah kasih musibah, saya punya sahabat yang doain mudah-mudahan cepat sehat, Kiai Nur Jaya, pimpinan Pondok Pesantren Al-Maunah Sawah Pancoran Mas. Beliau habis operasi hernia, terus sudah dibawa pulang, tapi masih kurang sehat. Jadi beliau ini luar biasa, dakwahnya di mana-mana. Setiap hari pesantrennya di kedatangan tamu dijamu sama beliau. Toh masih dikasih sakit. Sakitnya ini apa? Bukannya azab apalagi apa segala, bukan. Karena Allah sayang dikasih ujian. Kenapa? Karena kalau orang sakit masih sering zikir kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah sakit, ya Allah sakit. Walaupun ketika sehat pun kita suka berzikir, tapi ketika sakit beda, zikirnya lebih khusus. Itu ya, yang pertama, orang beriman cirinya bersyukur kalau dikasih rezeki. Yang kedua, bersabar kalau diuji. Itu ciri orang beriman Pak.
sabar kalau diuji. Makanya Allah kasih ujian, ya. May yuridillahu bihi, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah mengasih kebaikan kepada kita. Yusibhu minhu, akan dikasih musibah, akan dikasih ujian. Jadi kalau kita dapat ujian, Pak, dapat musibah, harusnya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Berarti Allah lagi pengen ngasih kebaikan. Kalau kita dengar cerita siapa namanya? Kabayan. Kabayan tuh kalau naik, ya, kalau naik apa? Ketanjakan, yang lain pada ngeluh, aduh capek banget nih kalau naik ketanjakan kan, ngapa ya, ngap susah. Kalau Kabayan enggak, dia senang ketawa-ketawa. Bingung kan teman-temannya, kenapa Kabayan? Kok malah ketawa-ketawa nanjak, kita udah sesek nafas. Kata Kabayan, kalau kita nanjak berarti sebentar lagi kita akan jalan lebih enak turun. Setiap ada tanjakan ada turunan, Kabayan. Nah, itulah kita ketika dikasih ujian oleh Allah, memanjat takdirlah, yaj'al lahu makhraja. Barang siapa orang yang melakukan takwa, melakukan ibadah takwa, imtizalul awamiri wajtinabun nawahi, jalani perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, yaj'al lahu makhraja, dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuqhu, dan akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak pernah kita duga, dari orang yang tidak pernah kita sangka. Itu yang kedua, kalau dikasih ujian dia bersabar, itu ciri orang beriman. Yang ketiga, nah ini yang utama, orang yang beriman ketika diberikan rezeki dia bersyukur, ketika diberikan ujian dia bersabar, dan ketika dia mendapatkan apapun dari Allah, ya apapun, mau kebahagiaan, mau ujian, dia ridho atas ketetapan Allah. Masih ingat yang saya cintai itu, Pak? Ada malaikat Jibril dapat pesan dari Allah, tolong tengok, ya. Saya pernah ceritakan, lalu ditengok sama malaikat Jibril, ternyata ada salah satu manusia yang selalu mengucapkan alhamdulillah dalam segala jenis sesuatu, segala jenis sesuatu yang menimpa dia. Dapat rezeki alhamdulillah, dapat musibah alhamdulillah. Ternyata ketika ketika malaikat Jibril kembali ke langit, disuruh ngecek sama Allah di buku catatan amal, ternyata catatan amal itu dia calon penghuni neraka. Orang yang sering mengucapkan alhamdulillah tuh, nggak tahu mungkin yang melakukan maksiat apa segala macam, ya, tapi intinya dia mengucapkan, melafalkan, dan ikhlas ridho ketika mendapatkan rezeki dan mendapatkan musibah, ucapin alhamdulillah. Lalu malaikat Jibril izin Allah turun lagi, memberikan saran pada orang itu, tolong kamu nih bagus mengucapkan alhamdulillah dalam segala jenis yang kamu terima, tapi tambahin doa husnul khotimah biar meninggalnya dalam keadaan baik. Kenapa Jibril? Karena dia cerita dia Jibril kan. Kenapa Jibril? Karena di catatan amal kamu calon penghuni neraka. Apa sih fulan ini bilang? Ya kalau memang Allah menetapkan saya dengan catatan saya menjadi penghuni neraka, saya mengucapkan alhamdulillah dan menerima takdir dari Allah. Malaikat Jibril lemes tuh kan, dikasih saran kok begitu. Pulang malaikat Jibril melihat catatan, ternyata berubah, dia menjadi calon penghuni surga. Kenapa? Karena dia ridho akan takdir Allah. Pak, siapa yang mau, Pak, ketika kita punya anak, ya, dilahirkan kita bahagia, sedikit lagi kita bahagia punya anak, diberikan buah hati oleh Allah, tapi ternyata anak kita punya kekurangan, anak kita ada kecacatan. Orang tua mana yang tidak sedih? Tapi kita lihat, Bapak, mau katanya seorang anak itu cacat, autis atau segala macam, kebanyakan orang tua tetap sayang kepada anak, tetap sayang. Mau anaknya tuh gak bisa jalan, mau maaf ya, anaknya buta, anaknya idiot kalau kata orang, tapi orang tua tetap sayang kepada dia. Ini adalah ujian, Pak, ujian dari Allah, takdir dari Allah.
Dan ketika hambanya ridho atas takdir dari Allah, maka berarti dia orang yang beriman. Ridho. Kata Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita sufi, dia mengatakan, ya, orang yang ridho atas takdir dari Allah, cirinya ketika dia mendapatkan rezeki dan musibah sama yang dia rasakan, dia menerima dengan rasa bahagia. Jadi ketika Allah memberikan rezeki, dia bahagia. Ketika Allah memberikan musibah, dia bahagia. Itu ciri orang yang ridho atas ketetapan Allah. Dan ketika orang ridho, apa yang akan didapatkan? 4, kita cepat saja Pak. 4 hal. Kata Syekh Ibnu Qayyim, orang yang ridho atas keputusan Allah, pertama, ya, Allah akan memberikan rasa cukup kepada orang itu. Kita akan merasa cukup, Pak. Walaupun gaji kurang, penghasilan kurang, tapi cukup aja. Coba Ustaz Sutrisno kayak kita kan nggak punya gaji kan? Ya, kalau kita nggak kerja, ya nggak dapat duit, Islam itu kasarnya ya. Padahal harus segimana? Dari mana aja Ustaz Sutrisno di rumah aja diam bisa dapat duit, ya kan? Ya, dan bisa uang jual motor Ustaz kan gitu ya, dapat duit kan? Bisa tinggal di rumah karena ada pembeli motor gitu ya. Gitu. Kan waktu COVID kita banyak dapat duit kan? Karena kita jadi marketing kan, bisa jual TV di rumah kita, bisa jual motor di rumah kita kan? Kita pada jago dagang waktu COVID. Barang-barang kita jualin laku tuh. Nah, itu rasa cukup Allah berikan. Kalau kita ridho, cukup aja. Yang saya ceritain itu Pak, jual kue. Dia merasa bersyukur aja sama Allah kan, tiba-tiba merasa cukup ya. Yang kedua, Allah akan berikan rasa aman. Aman aja Pak, tenang. Aman itu kan tenang. Mau katanya ada ribut-ribut, coba lihat di Indonesia itu berarti masih banyak orang yang ridho atas keputusan Allah. Kenapa? Karena coba banyak yang protes. Pilpres ini kalah misalkan jagoan, tapi kan gak ada ribut alhamdulillah. Ya udah kita ini ketetapan Allah, kita ridho aja. Akhirnya Allah berikan rasa aman. Coba kalau nggak ini Pak, nggak terima takdir Allah, wah ribut. Allahu Akbar, yang satu Allahu Akbar, perang sama-sama Allahu Akbar. Siapa yang rugi? Kita. Makanya saya bentuk majelis zikir. Ya, itu ada 300 lebih. Ada Pak RT, ada Pak Ustaz juga di situ. Ya, itu isinya Pak. Kalau Bapak mau tahu, di situ ada gubernur, di situ ada wali kota, ada wakil wali kota, ada ketua Basnas, ada ketua MUI Kota Depok, ya, bahkan ada lurah camat dari Tanjung Priok juga ada. Mau berkumpul di situ, ketua DMI, ketua MUI, polisi, Brimob ada di situ. Emang teman saya semua yang saya di kontak saya sampai 2000 orang. Ketua DKM ada 180 orang baru saya masukin, karena saya sortir juga. Karena ada beberapa yang di grup saya tuh suka kirim-kirimin berita-berita permusuhan, perpecahan. Jadi saya nggak mau. Kemarin saya baru keluarin satu orang kiai di Depok. Kiai saya keluarin karena berapa kali ngirim postingan yang takutnya menyulut perkembangan. Kita menghindari. Saya nggak pernah nge-share politik, walaupun saya orang politik saat ini di Depok. Tidak, kenapa? Untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Karena kita udah mau dipecah belah ini bangsa. Di sini ada para habaib, ada para ulama di grup saya, ada para kiai, agar kita jangan terpecah rugi, nggak aman nih di Indonesia kalau kita pecah dulu. Kasihan Pak RT ya nanti, ya jangan ada ribut. Yang ketiga, ya kalau orang yang ridho atas ketetapan Allah, nanti kita sampai minggu yang akan datang ya. Insya Allah ini ada berkata ingetin, yang ridho kepada takdir Allah akan dapat 4 hal. Yang 2 tadi merasa cukup dan Allah berikan rasa aman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf sekali lagi ya Pak, ada kan mudah-mudahan minggu depan saya tadinya nggak mau hadir acara kumpulan ulama dan para petinggi di Kota Depok, cuman saya nggak enak karena sebagian besar itu ada di grup saya majelis zikir. Makanya saya walaupun acara belum kelar, saya pamit duluan karena bagaimana kita masih ada tugas. Ya di sini saya mau jajan di Pak Usman di Masjid Kalimatul Barakah, ketika orang yang berobat malam ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Doain saya katanya, doain saya Pak Haji, Ustaz semuanya. Mudah-mudahan sama-sama kita diberikan kesehatan, kelancaran. Saya lagi geber di Kota Depok agar dakwah Islam bukan hanya di masjid-masjid untuk dakwah Islam, tapi ada hal yang manfaat untuk Kota Depok di masjid-masjid. Karena kita ada 1.500 masjid. Saya akan terus gabungan saya dengan Ketua Basnas Kota Depok juga lagi menguatkan masjid musola yang mana bisa dibantu apa nanti kabarin insya Allah ya ke depan. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi dengan
pimpinan daerah kita di Kota Depok khususnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah telah beberapa hal yang telah disampaikan kepada kita semua bahwasanya kuncinya kita harus menerima baik itu buruk ataupun baik. Jadi kita termasuk orang-orang yang menerima takdir. Demikian apa yang disampaikan oleh Ustaz kita, yaitu Bapak Ustaz Permana SPDI, mudah-mudahan bermanfaat untuk jemaah Masjid Hidayah dan bisa untuk menjadi wawasan atau pengetahuan di dalam mengenai iman dan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh ya Allah. Ustaz, ya, saya pikir tadi nyampe sini jam 7. Saya udah ini lampu merah, saya terobos mulu. Ini macet banget. Pak RT komen dong. Nggak pernah. Iya. Makan somai dulu dah. Makan somainya Kang Bayu. Iya. Mudah-mudahan lancar berkah. Amin, 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 amin. Ya Ada Allah. parenya ya? Ada. Kemarin tukang somai makan mie ayam. Mie ayam. Sekarang tukang mie ayam makan somai. Somai. Iya. Jadi ini masih pahit nih. Iya. Jati jajar nih Pak Imam. di Jati Jajar. Oh Pak Imam. Pak Imam mana banyak nama Imam Iya. nih. Imam masjid. Ini pare nih. Iya. Itu yang puasa bawa dulu Ustaz apa itu? Yang suka jadi imam ya, yang kecil orangnya. Oh Imam Muhid. Iya. Imam namanya Imam juga. Imam juga namanya. Iya namanya Imam. Saya sebenarnya nggak doain pare. Kemarin waktu dibawain itu saya nyobain dikit. Kata istri, Iya. Pak cobain. Ini parenya nggak pahit kata istri Iya. kan. Iya. Pas cobain iya. Hmm. Saya kalau jamu kuat mau katanya pahit apa juga. Tapi Jadi- kalau pare dari doyan. Jadi kalau Pak Imam tuh pernah ngobrol bareng gitu puasa, jadi sering-sering ini gitu. Pak Imam pakai bantu Iya, ya. iya. Pernah saya terapi sama urut. Oh pernah. Sampai urut di rumahnya. Jadi mana rumahnya? Kalau cuma ngobrol doang mah, Iya. gitu kan. Ini urut saya terapi dari kepala sampai kaki. Oh. Di mana rumahnya Pak? Gede sih. Gede sih. Emang nggak divideoin waktu itu lupa. Pas apa? Jajam lah tuh. Enggak dulu. Nah, kan. Oh. Dapat orderan semua kan? Ya. Nih ayam dapat orderan, somai dapat orderan. Masih di Jati Jajar. Kolaborasi ya namanya. Pasti salah mana ini? Nanti. Somai pakai bakso. Oh baksonya 3 kan bukan 2. Baksonya 3 kelebihan nih. Harusnya 2 baksonya. Oh curang yang ini nggak dipakein bakso. Nanti udah disikirin baksonya. Ini bakso bilang sendiri enak banget. Kalau mau nyobain di depan Taman Jati Jajar tiap hari kecuali hari Kamis. Karena hari Kamis libur karena penjual mie ayamnya Ustadz. Jadi malam Jumatnya mimpin ratib dan yasin. Keliling Jati Jajar, perumahan dan tukang-tukang dagang Jati Jajar. Baksonya enak, mie ayamnya enak. Rame tiap malam.
berbagi Maulid Nabi Akbar. Ini Maret tutup jam berapa kan? Maret. Bukanya? Bukanya pagi. Benar di terapi yang bos tadi ya. Pak ada lebaran kemarin Idul Fitri. Lebaran Idul Fitri. Lebih halal apa? Para pejabat, yang lain, saya diundang juga kan. Nah, pas pada asarnya udah terapi sampai mau maghrib. Tapi Idris bergandeng sama dia. Pak Idris, Iya. Ada tuh bener-benernya iya lah. dukung dia. Kan tagline-nya gitu, lanjutkan. Iya. Melanjutkan Pak Idris. Iya. Saya lihat di sini. Kalau Pak Idris, Bos kan tahu rumahnya? Enggak. Nah, dapat pesanan 20 porsi mie ayam. Jadi stop dulu. Nah, baru ada tuh. Ini somai pas bakso. Ada nih istri masak terbayang agak pahit sama sekali. Yang saya makan tuh daun singkong ya. Itu enak, nggak pahit. Daun pahit nggak pahit. Udah ada apa? Masak jengkolnya pahit nggak? Ah, itu nggak pahit. Nggak pahit. Saya nggak percaya belum nyobain. Betul. Pintar bisa banget. Makanya pahit juga. Enggak kata dia katanya. Pahit. Orang belum nyobain gimana? Nanti janji udah kapan-kapan kalau mau bikin sama. Kapan-kapan dulu pokoknya. Iya. Dari 5 kali kapan-kapannya. Tambang tuli. Ntar hari Minggu kan saya dari pagi sini ya. Iya. Kita lihat sampai duhur ada titipan jengkol nggak ada dulu. Nah. Kalau nggak berarti 6 kali kapan-kapannya. Iya. Betul Pak Ustaz. Iya. Jangan sampai nggak datang Minggu Iya. pagi. Pagi. Di sini kasih kado betul barokah. Maulid Nabi. Saya mau rapi bangku-bangku dulu. Siap, Tenang siap. aja Pak Ustaz, Iya, iya. makan aja dulu. Di Kalimantan Barokah Minggu. Satu Cina juga hadir. Jam berapa? Hadir jam 9. Sampai duhur dia datang jam berapa kayak? Minggu besok? Minggu ini. Iya, besok. Iya. Tanggal 22. Kan buka kan sore kan? Minggu. Belanja sampai jam berapa? Pulang belanja ini kadang sudah ngaco. Kadang jam 9 lah. Apa? Jam 10 ya, jam 10 habis belanja dagang mandi, berangkat. Mau nyampe jam 11 nggak apa-apa. Kata jangan nyampe pas doa aja. Ciri banget mau makan-makannya doang. Biar ngeramein. Ketua DKM tuh aja, ketua DKM itu yang dekat rumah. Biar nyaksiin ceramahnya Kili Tata dari Bandung, bagus. Apa tuh mengundang Maulid di sana? Banda informasi kan. Masakin CS yang tua-tua. Ada yang Maulid tapi masih rapat-rapat dulu belum. Ada informasi. Bikin duet aja saya sama ini Habib sekali. Hah? Bilang musuh. Hah? Habis bilang musuh. Nggak maksud ya? Karena kata jalan habis Habib ini kita lihat aja
sibuk ini bulan ini. Banyak jadwalnya tuh Bali kan. Belum sempet tapi Bali mau ke rumah, sayangnya nggak ada di rumah. Orangnya lembut, saya sukanya tuh. Habib Ali itu orangnya lembut. Sama kayak teman saya di Priok, Habib Bokter, lembut orangnya. Habib Rizik juga lembut kalau di luar panggung mah. Kalau di panggung kan keras. Di luar panggung lembut Habib Rizik. Itu makanya banyak orang-orang yang udah kenal dekat sama beliau akan membela beliau. Kenapa? Karena beliau tuh asli akhlaknya tuh bukan yang ya di panggung kan namanya dakwah kan orator beda-beda macamnya. Ada yang lembut, ada yang keras gitu kan. Khas tersendiri, tapi kalau dari pergaulan menghadapi tamu apa Habib Rizik sangat menghormati tamu. Sangat menghormati. Ya kalau ada orang-orang yang Habib-Habib yang kontroversial misalkan itu kan oknum aja. Jangan disamaratakan. Jangankan Habib lah, zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW ya sampai Nabi Isa lah. Tapi Nabi Isa kan nggak punya keluarga. Nabi Adam anaknya ya, yang saling berperang gitu kan. Nabi Nuh anak dan istrinya. Jadi yang namanya katanya zaman Nabi Muhammad SAW juga ketika Nabi Muhammad meninggal, istrinya Nabi Muhammad katanya dengan mertuanya kan, siapa? Iya, mertuanya Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali kan. Ini Jati Jajar. Jadi di depan Indomaret Jati Jajar ada mie ayam orange. Nah, mie ayam Persija. Bisa dikatakan mie ayam Persija, bisa dikatakan mie ayam PKS. Nah, tuh. Bajunya sama deh kaosnya warnanya. Ini Ustadz Heri, pimpinan majelis dengan Ustadz Sutrisno malam Jumat. Panjang jalan. Rame Jati Jajar Depok. Berkah. Hamil istri. Kalau kuasa Allah